Fimi oiceisina iduhas vientego. Amen. Fratres carissimi, te iterum fidere. Patris allegro veritas liberabit vos. Selamat hari Minggu Tritunggal Maha Kudus. Sebelum merayakan Ekaristi yang akan saya rayakan pada siang hari ini, mari kita katekesi sedikit menanggapi beberapa video pendeta yang pasca perdebatan antara Cafe dan Melatok. Dan dari situ tidak penting bantahan terhadap mereka, tapi yang lebih penting adalah edukasi terhadap orang Katolik untuk menegaskan bahwa kenapa Protestan itu dianatema oleh Gereja Katolik. Itu penting. Veritas liberabit vos. Bangkit, lihat dan pahami, kebenaran itu bukan milik kita. Kitalah yang harus kembali. Sehingga orang Katolik sendiri tidak terlalu relatif. Oh, sama saja, kan kita sama-sama percaya Yesus. Salah. Kita akan menunjukkan bahwa prinsip Protestan itu gagasan yang muncul dengan adanya perdebatan ini, kesempatan untuk para apologet Katolik untuk menegaskan bahwa gagasan Protestantisme itu timbul dari dalam Gereja Katolik sendiri pada abad ke-16 dan sudah dianatema. Dan ketika sekarang ada orang yang menganut prinsip itu, anatema sit. Oke. Dua video terbaru dari Pendeta Esther Sorup menarik untuk dibahas. Video pertama yang akan kita lihat nanti singkat saja. Dia juga berusaha memberikan tanggapan terhadap pertanyaan Romo Cafe terhadap Sola Scriptura. Nah, seperti biasa mereka mulai dengan Katolik strawman. Seolah-olah Katolik tidak pernah paham Sola Scripturanya Protestan. Seolah-olah Sola Scriptura Protestan itu sesuatu yang aneh sekali. Orang Katolik sama sekali ignoran terhadap Sola Scriptura. Itu sebenarnya posisi tameng. Bayangkan saja, tiga orang penanggap itu mulai langsung dengan kamu strawman. Sebenarnya itu tameng sudah dipasang. Kemudian kamu tidak mengerti apa-apa, yang kami mengerti itu begini. Nah, pertanyaannya, kalau memang Katolik strawman terus, berarti ada yang salah dengan istilah itu. Atau ganti namanya, dan jangan pakai Sola Scriptura, karena itu pakai bahasa Latin, dan orang gereja Katrom pasti tahu, karena itu bahasa resminya orang Katrom. Sola Scriptura harafiahnya artinya hanya tulisan, kemudian diangkat menjadi hanya kitab suci. Kemudian Protestan memelintirnya suka-suka, tergantung momentum. Bisa dipakai untuk menyerang Katolik, tapi tidak mau kalau dipakai balik untuk Protestan. Ya, aneh. Dari tiga penjelasan mereka berputar-putar, mereka tidak berhasil menunjukkan bahwa Sola Scriptura. Mereka hanya menunjukkan bahwa kami menolak otoritas Gereja Katolik. Mereka tidak menunjukkan bahwa otoritas Alkitab satu-satunya, tidak. Ya, kita akan lihat. Nah, pembicaraan Esther Sorup yang pertama soal Scriptura tidak jauh berbeda dari kakak-kakaknya yang terdahulu yang sudah kita bahas. Tapi kita lihat sedikit saja apa kekasan dari bantahan Esther Sorup terhadap Sola Scriptura yang dipertanyakan oleh Romo Cafe. Esther sebenarnya tidak membawa argumen baru. Isinya masih pola lama yang sudah muncul pada De Quingadas dan Murivali. Katolik dituduh menyerang strawman, lalu Protestan mendefinisikan ulang Sola Scriptura sebagai kitab suci otoritas tertinggi, bukan kitab suci satu-satunya otoritas. Keren kan? Setelah itu, gereja, tradisi, konsili, dan magisterium diberi tempat kecil. Tetapi semuanya tetap harus tunduk pada tafsir Protestan atas kitab suci. Ini poinnya. Masalahnya tetap sama. Ya, siapa yang menentukan bahwa tafsir Protestan itu ukuran final? Siapa? Roh Kudus kah? Kalau Roh Kudus bagaimana membuktikannya? Seperti kata Calvin, terbakar di dada kah? Burning in the bosom. Kalau semua orang terbakar di dada, bahaya ini. Esdra berkata, gereja boleh bersidang, tradisi boleh dihormati, konsili boleh ada, tetapi semua harus diuji oleh kitab suci. Kedengarannya memang saleh, dan banyak orang Protestan pasti akan sangat tertarik. Oh, betul ya, semua harus diuji oleh kitab suci. Tetapi dalam praktiknya, diuji oleh kitab suci berarti diuji oleh pembacaan Protestan terhadap kitab suci. Karena kitab suci tidak bisa bikin podcast untuk uji kita, untuk ajar kita. Tidak, pendeta yang bikin podcast. Ya,
Jadi hakim terakhirnya bukan kitab suci telanjang, Nuda Scriptura ya, melainkan kitab suci yang sudah dibaca melalui lensa reformasi, terutama dalam posisi 3 orang yang membalas itu lensa Protestan Reformed ya. Ini bukan Alkitab doang, ini Alkitab plus tradisi hermeneutik Protestan. Tapi mereka tidak akan mengaku, kalau mengaku itu bunuh diri sebenarnya. Dia menuduh Katolik membuat gereja sebagai hakim atas kitab suci, tetapi dia sendiri membuat sola scriptura sebagai hakim atas gereja. Padahal prinsip sola scriptura sebagaimana yang saya jelaskan sebelumnya tidak pernah diajarkan secara eksplisit oleh kitab suci. Maka tuduhan Katolik menaruh tradisi di atas Alkitab berbalik. Ezra Soru menaruh tradisi reformasi di atas Alkitab, lalu memakai tradisi itu untuk menghakimi tradisi Katolik. Argumen Kisah Para Rasul bab 15 juga tidak membantah Katolik. Ezra mengakui bahwa persoalan dibawa kepada para rasul dan penatua di Yerusalem, tetapi dia lalu berkata keputusan itu sah karena Yakobus mengutip kitab suci. Oh ya, bahaya ini. Setan juga sah karena dia mengutip kitab suci. Ini penyempitan sebenarnya. Dalam Kisah Para Rasul bab 15 yang terjadi bukan ayat mengalahkan gereja, no. Tetapi gereja apostolik menafsir kitab suci, membaca karya Roh Kudus, lalu mengeluarkan keputusan mengikat. Keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Jadi teks itu justru menunjukkan pola Katolik. Kitab suci, tradisi apostolik, otoritas gereja, dan Roh Kudus bekerja bersama. Matius 18 juga diperkecil oleh Ezra menjadi sekedar disiplin jemaat lokal. Padahal teks itu tetap menunjukkan prinsip otoritas gereja. Sengketa tidak diserahkan kepada individu dengan Alkitab masing-masing, tetapi kepada gereja kan. Kuasa mengikat dan melepaskan tidak bisa direduksi menjadi administrasi lokal belaka. Karena bahasa itu jelas menunjukkan pada otoritas yang nyata dalam komunitas perjanjian, eklesia. Nah, soal 1 Timotius bab 3 ayat 15, Ezra berkata bahwa gereja hanya penopang kebenaran, bukan sumber kebenaran. Katolik tidak pernah berkata gereja menciptakan kebenaran, ya. Itu strawman balik namanya. Katolik berkata gereja menjaga, menafsir, dan mengajarkan kebenaran secara otentik. Tiang bukan sumber bangunan, iya benar. Tetapi tanpa tiang, bangunan ambruk. Kalau gereja adalah tiang penopang dan dasar kebenaran, maka gereja bukan sekedar museum pasif, melainkan struktur hidup yang menopang iman apostolik. Argumen sejarah Ezra juga klasik ya. Athanasius, Luther, skisma barat. Tetapi ini tidak membuktikan sola scriptura. Athanasius tidak melawan gereja Katolik dengan prinsip Protestan abad ke-16. Dia membela iman Nicea, yaitu iman gereja dengan kitab suci yang dibaca dalam tradisi gereja. Luther pun bukan bukti bahwa setiap pembaru otomatis benar. Kalau melawan Roma dengan Alkitab sudah cukup, maka Rudi Layar Teologi, Erastus Sabrono, Johnny Kilapong juga bisa memakai pola yang sama untuk menolak Trinitas. Jadi bantahannya singkat saja. Ezra hanya mengulang formula lama. Kami tidak menolak gereja asal gereja tunduk pada kitab suci. Tetapi yang tidak dia akui adalah bahwa kitab suci yang dia maksud sudah dibingkai oleh tradisi reformasi. Maka pertanyaannya bukan lagi Alkitab atau gereja, melainkan tradisi siapa yang berwenang menafsir Alkitab. Nah, itu pertanyaan berat. Itu akan dihindari oleh Protestan. Katolik menjawab, tradisi apostolik gereja yang melahirkan, menjaga, mengkanonkan, dan menafsir kitab suci. Protestan menjawab, tradisi reformasi yang datang 1500 tahun kemudian lalu menyebut dirinya Alkitab saja. Sudah paham kan di mana inkonsistensinya? Di situ masalahnya. Tidak ada yang baru, hanya lagu lama, gitar lama, senar baru sedikit, nadanya tetap sama. Sola scriptura yang tidak sanggup membuktikan dirinya dari kitab suci. So, that's bantahan singkat. Kemudian kita beranjak ke poin yang kedua. Ini menarik karena terlihat ada pergeseran menariknya pergeseran dari
Ezra Soru mati-matian menolak keselamatan preventif, mati-matian akhirnya dia mengakui bahwa Katolik boleh benar, tapi saya harus tunduk pada prinsip saya sola scriptura. Sebenarnya begitu. Nah, masalahnya kembali. Masalahnya adalah sola scriptura sendiri tidak ada ayatnya eksplisitnya. Mari kita lihat soal meta argumentasi dari pernyataannya ketika menolak keselamatan preventif sebagaimana argumentasi dari John Duns Scotus pada abad pertengahan. Nah, ini yang menarik ya, karena dari situ kita lihat, kita akan menegaskan bahwa Protestan memang tidak konsisten, atau minimal Ezra Soru tidak konsisten. Dan itu bertentangan dengan pernyataannya sendiri sebelumnya ketika dia mengatakan Patrice Allegro keliru besar ketika mengatakan Ezra Soru tidak konsisten. Padahal Ezra Soru memang konsisten untuk tidak konsisten. Mari kita rangkum, tegaskan dan analisis logika serta apa meta argumentasi untuk membongkar posisi Ezra Soru pada video terakhirnya soal potuit, dekuit, soal argumen fittingness dari John Duns Scotus. Nanti akan kita lihat. Jadi tesis utama, mari kita lihat tesis pembicaraan Ezra yang terakhir sehari lalu kemarin ya. Nah, argumen Ezra terhadap dogma Maria akhirnya berbalik menyerupai pola argumen dari Rudi Layar Teologi Joni Kelapong ketika mereka menyeram Trinitas. Itu poinnya. Dia setelah putar-putar ke Karitomene, apalagi dan seterusnya, akhirnya kembali persis seperti pola argumen dari anti-Trinitarian. Nah, bukan karena Ezra menolak Trinitas. Dia jelas masih Protestan Ortodoks yang menerima Trinitas, tetapi metode argumentasinya terhadap Mariologi Katolik memakai pisau yang sama dengan kaum anti-Trinitarian. Hati-hati. Ya. Nah, ini pernyataannya. Kalau tidak eksplisit dalam Alkitab dan lahir melalui tradisi, konsili, filsafat, atau perkembangan teologis, maka doktrin itu tidak sah. Itu argumentasi utamanya. Masalahnya, dengan standar itu, Trinitas pun bisa ikut dipersoalkan. Di sini, argumen Ezra menelan dirinya sendiri. Ya. Nah, mari kita rangkum posisi Ezra Soru. Ezra menolak konsep Immaculate Conception dan keselamatan preventif Maria karena beberapa alasan pokok. Pertama, dia berkata Maria termasuk dalam semua orang telah berdosa berdasarkan Roma 3:23 dan Roma 5:12. Menurutnya, satu-satunya pengecualian eksplisit adalah Kristus, bukan Maria. Kedua, dia mengakui bahwa argumen Duns Scotus tentang keselamatan preventif itu brilian, koheren, elegan, dan kuat dalam sistem teologi Katolik. Bahkan dia mengakui argumen itu dapat memuliakan Kristus karena menampilkan Kristus sebagai penebus yang bukan hanya menyembuhkan setelah manusia jatuh, tetapi juga mampu mencegah manusia jatuh. Jadi Ezra bisa mulai belajar sedikit dan maju ya, dia sudah maju. Dia sudah maju beberapa langkah dibandingkan dengan pernyataan awalnya ketika berhadapan dengan Romo Kafir. Good job. Ketiga, meskipun mengakui kekuatan internal argumen itu, Ezra menolaknya karena menurut dia tidak ada dasar Alkitab eksplisit maupun implisit bahwa Maria dikandung tanpa dosa asal. Balik lagi kan. Keempat, dia menuduh argumen Katolik lebih bertumpu pada tradisi logika filsafat dan skolastik daripada kitab suci. Karena apa? Dia mau membuka jalan untuk menyelundupkan sola scripturanya. Ya. Dari perspektif reformasi dan sola scriptura itu dianggap kelemahan besar. Jadi struktur argumen Ezra begini. Dogma Maria tidak eksplisit dalam Alkitab. Dogma itu berkembang melalui tradisi dan refleksi skolastik. Maka dogma itu tidak boleh diterima sebagai ajaran iman. Kelihatannya rapi, tapi justru di sini ranjaunya. Ranjau itu tak apa? Tersembunyi, tapi injak kena selesai. Ranjau. Ya. Nah, titik baliknya adalah argumen ini juga bisa dipakai anti-Trinitarian. Argumen yang sama, metode yang sama. Jadi, kalau Ezra konsisten, dia harus tidak percaya Tritunggal. Harus kalau mau konsisten. Tapi ya, sudah aku bilang, konsisten untuk tidak konsisten. Kalau Ezra memakai standar tidak eksplisit dalam Alkitab dan lahir melalui tradisi, berarti tidak sah, maka Rudi Layar Teologi yang terhormat, Pendeta Joni Kelapong, dapat memakai standar yang sama terhadap Trinitas.
Mereka bisa berkata, mana ayat yang secara eksplisit berkata Allah adalah satu hakikat dalam 3 pribadi? Mana kata Trinitas dalam Alkitab? Mana kata homoousios dalam Alkitab? Mana rumusan Nicea dalam ucapan Yesus? Bukankah doktrin Trinitas dirumuskan melalui konsili, tradisi gerejawi, bahasa Yunani, dan metafisika? Jadi dengan kata lain, pola kritik Ezra terhadap Maria dapat diubah sedikit saja menjadi kritik anti-trinitarian terhadap Trinitas. Ya, lihat misalnya Ezra kepada Katolik soal Maria, Immaculate Conception tidak eksplisit dalam Alkitab. Rudi atau Kilapong terhadap Ezra soal Trinitas, Trinitas tidak eksplisit dalam Alkitab. Nah, itu hasil tradisi dan skolastik. Ya, sama. Itu hasil konsili dan filsafat Yunani. Logikanya indah, tetapi bukan berarti wahyu Allah. Rumusan Trinitas indah, tetapi bukan berarti ajaran Yesus. Katolik menaruh tradisi di atas Alkitab. Trinitarian menaruh Nicea di atas Alkitab. Tidak ada dasar eksplisit atau implisit untuk Maria tanpa dosa asal. Tidak ada dasar eksplisit atau implisit untuk satu hakikat 3 pribadi. Itu pukulan baliknya. Ezra memakai metode yang secara historis dan logis bisa dipakai untuk menyerang doktrin Trinitas. Dia ingin menebang pohon Mariologi, tetapi kapaknya bisa dipakai juga untuk menebang pohon Trinitas. Jadi apa yang sebenarnya menghambat, menunda Ezra untuk tidak menebang Trinitas? Yaitu inkonsistensi. Mari kita analisis logika formalnya. Argumen Ezra bisa diformalkan seperti ini. Premis pertama, doktrin yang tidak eksplisit atau implisit dalam Alkitab tidak boleh diterima sebagai dogma iman. Premis kedua, Immaculate Conception tidak eksplisit atau implisit dalam Alkitab. Kesimpulannya, Immaculate Conception tidak boleh diterima sebagai dogma iman. Secara bentuk, argumen ini valid. Ya, secara formal argumennya valid. Tetapi persoalannya ada pada premis pertama dan premis kedua. Ya, premis pertama apa tadi? Ini ada masalah pada premis pertama. Doktrin yang tidak eksplisit atau implisit dalam Alkitab tidak boleh diterima sebagai dogma iman. Nah, premis pertama ini adalah prinsip sola scriptura. Tetapi prinsip ini sendiri tidak eksplisit dalam Alkitab. Jadi Ezra memakai standar ekstra biblis untuk menolak dogma yang dia tuduh ekstra biblis. Ya kan? Jadi strukturnya menjadi kontradiktif. Semua dogma harus dibuktikan dari Alkitab saja. Tetapi dogma bahwa semua dogma harus dibuktikan dari Alkitab saja, tidak dibuktikan dari Alkitab saja. bisa apa? Tangkap struktur kontradiksinya. Ya. Semua dogma harus ini dogma bahwa semua dogma harus dibuktikan dari Alkitab saja. Tetapi semua dogma harus dibuktikan dari Alkitab saja, tidak dibuktikan dari Alkitab saja. So self-refuted. Itu namanya self-referential problem. Masalah mengacu kepada diri sendiri. Atau dalam bahasa sederhananya, sola scriptura meminta semua doktrin menunjukkan KTP Alkitab, tetapi sola scriptura sendiri tidak punya KTP Alkitab. Ya, bisa tangkap kan kontradiksinya. Nah, masalah pada premis kedua, Ezra menganggap bahwa tidak eksplisit berarti tidak ada. Tetapi banyak doktrin Kristen tidak hadir dalam bentuk rumusan eksplisit, melainkan sebagai konsekuensi teologis dari keseluruhan wahyu. Trinitas sendiri juga seperti itu. Alkitab memberi data. Allah itu Esa, Bapa disebut Allah, Putra disebut Allah, Roh Kudus disebut Allah, Bapa bukan Putra, Putra bukan Roh Kudus bukan Bapa. Dari data itu, gereja merumuskan doktrin Trinitas. Jadi metode Kristen klasik bukan sekedar mencari satu ayat formula, tetapi membaca seluruh deposit iman dalam gereja. Katolik menggunakan metode yang sama pada Maria. Maria penuh rahmat, Maria Bunda Allah menurut kemanusiaan Kristus, Maria menerima panggilan unik dalam inkarnasi, Kristus adalah penebus universal, rahmat Kristus bisa bekerja melampaui urutan waktu. Maka Maria dapat ditebus secara preventif sejak awal keberadaannya. Ezra boleh menolak kesimpulan itu, tetapi dia tidak bisa menolak metode implisit itu tanpa membahayakan metode yang juga dipakai untuk Trinitas. Nah, itu analisis logika formalnya. Lalu di mana kesalahan
kesalahan logis dari Esdras Soru yang terhormat. Yang pertama, special pleading. Ya, fallacy of special pleading. Esdras Soru tampaknya mengizinkan perkembangan doktrin untuk Trinitas, tetapi menolaknya untuk Mariologi. Kalau Trinitas tidak eksplisit tetapi boleh diterima karena substansinya tersirat dalam kitab suci dan dirumuskan gereja, maka Esdras harus memberi alasan mengapa prinsip yang sama tidak boleh bekerja dalam dogma Maria. Tanpa alasan pembeda, posisinya menjadi perkembangan doktrin yang menghasilkan Trinitas boleh, perkembangan doktrin yang menghasilkan Immaculate Conception tidak boleh. Kenapa? Karena yang pertama saya terima, yang kedua saya tolak. Itu saja. Hanya karena dia tolak jadi tidak bisa terima. Atau dengan kata lain karena dia Protestan jadi tidak boleh terima, itu kan doktrin Katolik. Begitu sebenarnya. Itu bukan argumen, itu preferensi denominasi. Karena Anda Protestan, Anda tidak wajib menerima Maria Immaculata sebenarnya. Tapi Anda tidak, karena Anda tidak menerima doktrin itu, jangan bilang salah. Karena Anda tidak berhasil menunjukkan bahwa itu salah. Itu hanya preferensi, Anda hanya tidak memilih itu. Dan seorang heretik berhak, sah-sah saja seorang heretik memilih. Karena justru karena memilih doktrin seperti itu, Anda disebut heresi. Heresis bahasa Yunani artinya memilih. Jadi sah-sah saja sebagai seorang heretik, Anda memilih mau menerima atau tolak doktrin gereja Katolik. Keren kan? Jadi itu sebenarnya preferensi denominasi. Yang berikut ada tukoque metodologis, artinya metodologi Anda juga, kamu juga begitu. Jadi Esdras menuduh Katolik menaruh tradisi di atas kitab suci, tapi dia sendiri menaruh tradisi sola scriptura di atas kitab suci. Kenapa? Karena dia menjadikan sola scriptura sebagai hakim tertinggi untuk menentukan mana doktrin sah dan tidak sah. Padahal sola scriptura sendiri bukan ajaran eksplisit kitab suci. Kita sudah lihat tidak ada. Jadi kritiknya bisa dibalik. Bukan Alkitab sedang menghakimi Katolik. Tradisi reformasi sedang menghakimi tradisi Katolik sambil memakai nama Alkitab. Alkitab itu cuma postulasi. Yang sedang mengkritik adalah pendeta reformed. Ya. Bukan Alkitab yang kritik. Pendeta Reform mengkritik tradisi Katolik dengan menggunakan kitab suci. Tapi itu tetap pembacaan dari pendeta Reform. Nah pertanyaannya, apakah dari mana validasi otoritas seorang pendeta Reform? Nah itu balik lagi ke argumen Deki tentang otoritas yang sudah dibantai tadi malam. Kemudian dia melakukan false dilemma. Di Protestan itu biasanya seperti yang saya ucapkan, mereka biasanya pilih atau. Dan itu kalau ada dua posisi, mereka selalu melihat itu sebagai persaingan, bukan partisipasi. Selalu dilihat sebagai kompetisi, bukan partisipasi. Nah, Esdras membuat kesan seolah hanya ada dua pilihan, dikotomi palsu. Alkitab atau tradisi. Kalau Katolik, Alkitab dan tradisi. Firman Allah atau skolastik. Katolik, firman Allah dan skolastik. Wahyu atau filsafat. Katolik, wahyu dan filsafat. Fides et ratio, rahmat, gratia et natura, rahmat dan kodrat. Ya. Padahal dalam kekristenan klasik relasinya bukan oposisi kasar seperti itu. Yang benar, kitab suci dibaca dalam tradisi apostolik, tradisi menjaga konteks iman kitab suci, filsafat dipakai sebagai alat konseptual, bukan sumber wahyu baru, magisterium melayani, bukan menggantikan wahyu. Jadi ingat, itu pola pikir et khas dari kekristenan sejati. Kalau kekristenan abal-abal, out, persaingan. Karena memang dasar dari protestantisme itu penolakan otoritas dan perjuangan kesetaraan. Ya, jadi kalau kita semua manusia setara, jadi hanya satu saja, itu Tuhan. Kalau ada yang mulai dekat partisipasi ke situ, dianggap menyaingi Tuhan. Nah, tanpa konsep-konsep non-biblis seperti homoousios, persona, substansia, hipostasis, pembelaan trinitas historis menjadi sulit. Jadi kalau filsafat dan tradisi otomatis dicurigai, trinitas juga ikut kena getahnya. Kemudian ada genetik falasi. Esdras menolak dogma Maria karena berkembang melalui refleksi skolastik dan tradisi Katolik. Tetapi asal-usul historis suatu rumusan tidak otomatis membuktikan bahwa rumusan itu salah. Ya. Trinitas juga dirumuskan dalam konteks polemik historis, konsili, bahasa Yunani, dan perdebatan metafisik.
ya, tetapi itu tidak membuat Trinitas salah. Jadi mengatakan ini hasil skolastik belum membantah kebenaran doktrinnya. Yang harus diuji adalah apakah rumusan itu setia pada deposit iman. Dan Ester sudah menunjukkan bahwa memang sesuai dengan deposit iman, hanya masalah sola scriptura tidak mengizinkan. Oke, berarti itu kembali ke preferensi denominasi. Bukan Katolik salah, tapi Protestan tidak bisa terima. Tidak mau, ya Protestan tidak mungkin terima. Karena bukan wilayah mereka sebenarnya, bukan ranah mereka untuk terima. Kemudian ada, ya ini penting, hermeneutika yang inkonsisten. Nah ini kan saya sudah katakan ulang-ulang kan, inkonsisten hermeneutik. Untuk Trinitas, Protestan Ortodoks biasanya menerima pembacaan sintetik, menggabungkan banyak teks, menarik konsekuensi, memakai istilah teologis non-biblis untuk menjaga makna biblis. Tetapi untuk Maria, Esdra menuntut ayat eksplisit atau dasar langsung. Ini hermeneutika yang tidak konsisten. Jadi pernyataan pendeta Esdra harus segera melarat. Patris Allegro tidak keliru. Protestan memang inkonsisten. Tidak keliru sama sekali. Dia, Esdra Sorum, membaca Trinitas secara dogmatis sintetik, tetapi membaca Mariologi secara minimalis literal. Kenapa geser-geser? Inkonsisten sekali. Tuasnya diungkit-ungkit on off. Sola scripturanya on off. Begitu Katolik sola scriptura tajam, kembali ke ajaran yang mereka suka, kasih loose, kasih longgar sola scripturanya. Nah, mari kita lihat argumen di balik argumennya. Meta argumen istilahnya. Meta argumen utama dari pendeta Esdra Sorum. Ya, meta argumen ini didefinisikan yang for your information adalah argumen tentang aturan main argumen. Jadi kita tidak langsung bertanya apakah Maria dikandung tanpa dosa, tetapi bertanya lebih dalam. Dengan metode apa sebuah doktrin Kristen boleh dinyatakan sah? Inilah medan sebenarnya, medan perdebatannya. Esdra mencoba membuat aturan main. Doktrin sah hanya kalau eksplisit atau implisit menurut kitab suci, tanpa bergantung pada tradisi Katolik. Tetapi aturan main itu sendiri bukan aturan Alkitab, ya, itu aturan reformasi, ya kan? Aturan reformasi. Maka meta argumennya begini: kalau Esdra memakai prinsip sola scriptura untuk menolak dogma Maria, dia harus terlebih dahulu membuktikan sola scriptura dari Alkitab. Kalau tidak, dia sedang memakai tradisi Protestan ekstra biblis untuk menolak tradisi Katolik karena dianggap ekstra biblis. Ya, itu inti meta argumennya. Atau kalau lebih tajam begini, Esdra tidak sedang membuktikan bahwa Katolik melawan Alkitab. Dia hanya membuktikan bahwa Katolik tidak tunduk pada hermeneutika reformasi. Tetapi Katolik memang tidak pernah menerima reformasi sebagai hakim iman gereja. Nah, di sini pendeta-pendeta reformasi harus tahu diri. Anda bukan hakim iman gereja. Anda boleh mengajar untuk umat Anda, tapi kalau soal doktrin Katolik Anda tidak berhak. Makanya kemarin saya tanya, kenapa kamu sibuk dengan dogmanya gereja Katolik? Karena memang itu tidak kamu percaya. Seharusnya yang kamu pertahankan adalah sola scriptura, itu inti sekali, tapi sampai sekarang tidak ada argumen yang membela sola scriptura. Ketika ditanya sola scriptura, Anda balik serang gereja Katolik. Jadi tidak ada pertahanan. Karena kamu hanya hidup dari denial. Tolak, lalu orang Katolik tanya, terus kamu mau apa? Kayak anak tantrum, kan anak yang pelesik. Kita tanya mau apa, mau makan, mau minum. Tidak semua. Dia menangis saja, lepas dia menangis. Pelesik di situ. Ya, saya juga masih ingat dulu kecil, kalau kita tantrum, itu pokoknya semua. Tiba-tiba kita mau apa? Tidak mau semua. Tolak semua, diberi makan tidak, mau dimandikan juga tidak, mau semua tidak. Itu kayak sola scriptura. Oke, kemudian meta argumen kedua, masalah otoritas. Nah ini, pertanyaan terdalamnya bukan mana ayatnya, tetapi siapa yang berwenang menentukan makna iman apostolik. Kaum anti-trinitarian juga punya ayat, Arius punya ayat, Rudi dan Kilapong punya ayat, Saksi Yehova punya ayat. Semua bisa berkata, kami kembali ke Alkitab. Maka kembali ke Alkitab saja tidak menyelesaikan masalah.
Sebab pertanyaan berikutnya, Alkitab menurut siapa, dibaca dalam tradisi mana, dengan otoritas siapa, siapa yang menentukan tafsir ortodoks? Katolik menjawab, kitab suci, tradisi suci, dan magisterium berada dalam satu kesatuan ekonomi iman apostolik. Ezra menjawab, kitab suci sebagai otoritas tertinggi menurut prinsip reformasi. Tapi ketika Rudi atau Kilapong menolak Trinitas sambil mengutip Alkitab, Ezra harus memakai apa untuk membantah mereka? Dia tidak cukup berkata Alkitab mengajarkan Trinitas, karena mereka akan menjawab tidak, itu tafsir Nicea. Maka Ezra akhirnya harus memakai warisan dogmatis gereja, bahasa ortodoksi, batas ajaran, konsep pribadi dan hakikat, dan pembacaan konsili. Dengan kata lain, untuk melawan anti-trinitarian, Ezra diam-diam membutuhkan tradisi. Meta argumen ketiga, kalau tradisi dibuang, yang muncul bukan Alkitab murni, tetapi pasar tafsir. Ini penting. Protestan sering membayangkan bahwa kalau tradisi Katolik disingkirkan, yang tersisa adalah Alkitab murni, tanda petik. Soalnya begitu, bro. Yang tersisa adalah Alkitab plus penafsir privat plus tradisi komunitas masing-masing. Itu fakta. Alkitab murni itu hanya ilusi, namanya ilusi netralitas. Dalam epistemologi itu ada yang namanya ilusi netralitas. Tidak pernah ada netral, selalu ada subjek yang membaca Alkitab. Dan subjek itu membawa fusi horizon tertentu, menurut Gadamer. Ya, jadi, Alkitab murni itu cuma halusinasi Protestan. Sebenarnya adalah Alkitab penafsiran. Ya, kalau Protestan ekstrim ya tafsir sendiri. Protestan yang masih baik-baik ya tafsir denomnya, tradisi komunitas masing-masing. Jadi lahirlah berbagai model. Protestan Trinitarian, Unitarian, Saksi Yehova, Oneness Pentekostal, liberal antidogmatis, restorasionis, anti-Nicea, anti-Mariologi, anti-sakramen, anti-kanon tertentu. Semua bisa membawa Alkitab, semua bisa berkata tidak eksplisit, semua bisa menuduh yang lain memakai tradisi manusia. Maka tanpa tradisi apostolik yang otoritatif, Alkitab saja tidak menghasilkan kesatuan iman, tetapi kompetisi tafsir. Itu sebenarnya inti penolakan gereja Katolik terhadap sola scriptura yang sudah dianatema itu. Dan ini justru terlihat dalam kasus Ezra, Deki, MYM versus Rudi, Erastus, Kilapong. Tak. Ezra memakai Alkitab, Ezra dan kubunya memakai Alkitab untuk menolak Mariologi Katolik. Rudi, Kilapong, Erastus memakai Alkitab untuk menolak Trinitas Ezra. Keduanya bisa sama-sama, kedua kubu bisa sama-sama berkata, itu sonde eksplisit, bro. Itu sonde ada ayatnya. Lalu siapa hakimnya? Kalau jawabannya Alkitab, masalah belum selesai. Karena yang dipersoalkan justru tafsir Alkitab. Ya, situ masalahnya. Nah, kalau kita rumuskan secara singkat, argumen Ezra terhadap dogma Maria itu berbalik, menyerupai argumen anti-trinitarian. Dia menolak Immaculate Conception karena tidak eksplisit dalam Alkitab dan berkembang melalui tradisi gereja. Tetapi dengan standar yang sama, Rudi Laerteologi atau Johnny Kilapong dapat menolak Trinitas karena istilah Trinitas, homoousios, satu hakikat tiga pribadi, dan rumusan Nicea juga tidak eksplisit dalam Alkitab. Maka masalah Ezra bukan sekedar Mariologi, melainkan metodologi. Ada logi-loginya. Ya. Dia memakai prinsip anti-tradisi untuk menyerang Katolik, tetapi prinsip itu juga dapat menyerang Trinitas yang dia sendiri terima, a.k.a. inkonsistensi. Ezra menyalakan api sola scriptura untuk membakar dogma Maria, tetapi lupa bahwa rumah Trinitas Protestan juga beratap konsili, kredo, dan tradisi gereja. Kalau semua yang tidak eksplisit harus dibuang, maka bukan hanya Immaculate Conception yang jatuh, Nicea pun ikut diseret ke pengadilan. Ya, secara metodologis, kritik Ezra mengalami inkonsistensi hermeneutis dari perkembangan argumen sejak awal. Inkonsistensi hermeneutis. Dia menolak perkembangan doktrin Mariologi karena dinilai tidak eksplisit dalam teks, tetapi menerima perkembangan doktrin Trinitas yang juga memerlukan sintesis tekstual, terminologis non-biblis, dan otoritas tafsir tradisi dogmatis. Dengan demikian, kritiknya bukan sekedar anti-Mariologi,
melainkan berpotensi antidogmatik. Sebab prinsip yang digunakan dapat diterapkan secara simetris oleh kelompok anti-Trinitarian sebagai terhadap ortodoksi Nicea. Jadi, silahkan nonton bagaimana tanggapan terbarunya soal Maria Immaculata. Ezra ingin menolak Maria dengan sola scriptura, tetapi metode yang dia pakai justru memberi amunisi kepada Erastus Rudi Kelapong untuk menolak Trinitas. Kalau Ezra berkata, Maria Immaculata tidak eksplisit dalam Alkitab, maka saya tolak. Rudi dan Kelapong tinggal berkata, Trinitas juga tidak eksplisit dalam Alkitab, maka kami tolak. Kalau Ezra menjawab, Trinitas memang tidak eksplisit, tapi implisit dalam keseluruhan kitab suci dan dirumuskan gereja untuk menjaga iman yang benar, Katolik menjawab, baik. Maka jangan menolak dogma hanya karena tidak eksplisit. Sekarang kita bicara tentang kitab suci yang dibaca dalam tradisi gereja. Nah, itulah kuncinya. Begitu Ezra membuka pintu bagi doktrin implisit dan perkembangan dogmatis demi membela Trinitas, pintu itu tidak bisa dia tutup secara sewenang-wenang ketika Katolik berbicara tentang Maria. Ya kan? Jadi, apa yang terjadi? Inkonsistensi hermeneutik. Jadi lihat mulai dari dia menyerang argumen Romo Cafe soal doktrin Immaculata, berpindah-pindah dijelaskan keselamatan. Mulanya dia keselamatan preventif itu buatan Katolik, kemudian dia mulai terima, mengakui Duns Scotus logis, brilian, tapi akhirnya kembali tidak eksplisit. Jadi masalahnya ada di otoritas. Yeah. That's it. So keep calm and stay away from Protestantism. Tidak jelas itu. Natuin hoam